Sebagai orang Indonesia, kita, terutama saya, mungkin sudah muak mendengar berita lokal tentang inkompetensi pemerintah kita setiap hari. Makanya daripada gondok dan berita lokal, saya lebih memilih memantau politik luar negeri. Nah, hari ini kita akan bahas kasus Jeffrey Epstein. Dia adalah child sex trafficker paling terkenal yang punya jaringan hingga ke elit global. Dia punya pulau pribadi buat pesta orang-orang yang terpandang, dari bilioner kayak Bill Gates hingga presiden Amerika kayak Bill Clinton. Dan di tahun 2019 dia ditemukan tewas di penjaranya. Katanya sih bunuh diri. Bahkan ada meme judulnya Epstein did not kill himself. Nah, beliau meninggalnya udah lama, tahun 2019. Tapi akhir-akhir ini kasus ini malah makin panas. Kenapa ya? Nah, yang seru dari Epstein ini adalah dia selalu ada di foto-foto sama orang-orang paling berkuasa. Kayak Presiden US, kayak Bill Clinton, Donald Trump, royalty, kayak Prince Andrew dari Inggris, terus billionaire kayak Louis Black atau Bill Gates, hingga ilmuwan kayak Stephen Hawking juga, atau Presiden Harvard Larry Summers. Pokoknya Jeffrey ini anaknya eksis banget deh. Kalau ada party, pasti absen beliau. Gak cuma itu, dia punya aset gila-gilaan. Rumahnya di New York itu properti paling mahal di Manhattan. Dia punya rumah mewah di Paris, ranch gede banget di New Mexico, terus dia punya private jet, dia punya private island. Tapi anehnya gak ada yang tahu dia tuh kayaknya gara-gara apa. Dia hanya orang soleh dan rajin berdoa, jadi diberi rezeki sama Tuhan? Oh, tentu saja tidak. Tahun 2003, majalah Vanity Fair merilis artikel berjudul Jeffrey Epstein, Man of Mystery. Sampai akhirnya di tahun 2005, dia ditangkap di Florida atas laporan puluhan wanita di bawah umur. Dengan puluhan saksi, harusnya bisa bikin dia dipenjara seumur hidup sebenarnya. Nah, dia cuma dipenjara 13 bulan. Itu pun statusnya tuh tahanan rumah. Jadi sebenarnya dia boleh keluar gitu kalau mau buat kerja gitu. Kayak serial killer ya. Terus hukumannya cuma dipukul tangannya pakai penggaris besi, terus bilang, "Kamu jangan diulangin lagi ya." Nah, Jeffrey kodamnya ampuh banget, bener-bener untouchables by law. Epstein ini punya pesawat jet pribadi Boeing 727. Nickname-nya adalah Lolita Express. Nah, buat yang nggak tahu, pedofilia itu juga sering disebut sebagai Lolita Complex gitu. Nah, pesawat ini dipakai untuk menjemput orang-orang penting dari presiden sampai pangeran ke pulau pribadinya Little Saint James. Tapi di balik itu diduga ada kamera tersembunyi di setiap sudut rumahnya untuk merekam para tamu elit ini. Inilah yang disebut sebagai kompromat atau materi pemerasan. Ini duitnya sebenarnya dari mana sih? Nah, duit Epstein ternyata datang dari satu pintu utama, yaitu Leslie Wexner. Dia tuh pemiliknya Victoria's Secret. Nah, Wexner ini adalah anggota dari Mega Group. Bukan MAGA ya, MAGA kan Make America Great Again. Tapi ini Mega. Nah, Mega ini adalah sekelompok miliuner pro-Israel yang punya misi memperkuat pengaruh Israel di Amerika. Nah, Jeffrey Epstein ini punya tangan kanan sekaligus pacar ya, Ghislaine Maxwell. Nah, ayahnya Ghislaine Maxwell ini adalah Robert Maxwell. Nah, Robert Maxwell ini adalah taipan media Inggris yang diduga kuat adalah aset Mossad. Mossad itu adalah CIA-nya Israel ya. Nah, saat Robert meninggal, dia punya yah, dia meninggal sendirian di dalam yahnya, katanya. Dia dimakamkan di Israel. Padahal orang UK, orang British. Nah, yang seru, kasus ini naik lagi sejak Oktober 7 tahun 2023, yaitu ketika konflik Israel dan Palestina di Gaza itu mulai. Karena perang ini kan berlarut-larut banget gitu. Nah, banyak rakyat Amerika yang protes sebenarnya ke pemerintahnya. Kenapa Amerika Serikat tetap mengirim miliaran US dollar ke Israel buat perang, padahal rakyatnya sendiri lagi susah. Pendidikan di AS tuh bobrok. Murid tuh harus ngutang seumur hidup buat kuliah. Healthcare-nya hancur,
orang tuh bisa bangkrut gara-gara sakit di Amerika. Tapi kenapa Amerika Serikat tetap mengutamakan bantuan luar negeri ke Israel? Jawabannya adalah one nation under blackmail. Kebijakan luar negeri Amerika bukan lagi soal kepentingan rakyatnya, tapi soal melindungi rahasia para elitnya. Nah, pas kampanye, Donald Trump sama J.D. Vance tahun 2024 itu, keluar-keluar bakal bongkar semua Epstein Files. Did you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Taunya isu Epstein ini itu penting banget buat para pemilihnya J.D. Vance dan Donald Trump. Dan akhirnya menang kan Trump tahun 2024, kemarin jadi presiden lagi. Tapi pas udah menang dan ditanya lagi, nadanya Trump tuh berubah. Trump malah bilang, you're still talking about this creep? Talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. And are people still talking about this guy, this creep? Is unbelievable. Ketika ditanya tentang Jeffrey Epstein, itu seolah-olah itu masalah sepele gitu. Orang-orang kepercayaannya Donald Trump kayak Pam Bondi, Attorney General, atau Kash Patel, Head of FBI, itu juga ngomongnya mencela-mencela. Kadang bilang filenya ada, kadang bilang nggak bisa dibuka karena keamanan nasional. Nah, publik pun teriak, katanya America first. Kok sekarang malah Israel first? Desakan rakyat yang makin keras. Di akhir tahun ini, Kongres akhirnya mengeluarkan Transparency Act untuk membuka dokumen Epstein. Hasilnya, dokumennya dirilis, tapi penuh dengan coretan hitam atau redacted filesnya. Nah, lucunya, dan ini bukti inkompetensi birokrasi itu universal ya. Ada dokumen PDF yang dicoret hitam secara manual, tapi metadatanya lupa dihapus. Jadi kalau teksnya di copy paste ke notepad gitu, tulisan di balik coretan hitam itu tetap kelihatan. Nah, dari sinilah nama-nama besar makin tersudut, dan teori-teori yang dulu dianggap gila itu mulai terbukti satu persatu. Sampai video ini dirilis, kasusnya masih hangat banget. Jadi konfirmasi bahwa ada hubungan antara Epstein dan arm dealing untuk Iran Contra, bahwa Epstein ini sebenarnya bekerja untuk Davos Set gitu, intinya World Economic Forum, dan semua informasi baru lain itu masih terus berdatangan. Kisah Epstein ini bukan cuma soal Amerika, ini adalah blueprint bagaimana politik dunia itu bekerja. Kalau kita tarik ke Indonesia, polanya mirip. Kita sering melihat fenomena namanya politik sandra. Kenapa ada tokoh yang tiba-tiba berbalik arah dukungannya? Kenapa ada pejabat yang jelas-jelas bermasalah tapi karirnya mulus? Zulkifli Hasan Bahlil di Indonesia. Rahasia pribadi adalah mata uang politik. Kita lihat contoh kecil dari isu-isu yang menimpa tokoh seperti Ridwan Kamil atau politisi lain gitu, yang sering diterpa isu sebenarnya kayak main perempuan atau skandal masa lalu gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu cuma pengalihan isu aja sebenarnya saat ini dari isu lain yang lebih besar. Dalam dunia politik di tingkat tinggi, kalau kamu mau naik kelas, kamu harus bisa dipegang rahasianya. Kamu harus punya celah supaya bisa dikontrol oleh sutradara di belakang layar. Blackmail atau pemerasan adalah bumbu utama dalam resep kekuasaan. Blackmail adalah mata uang kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, Jeffrey Epstein mungkin udah mati ya, allegedly. Tapi sistem yang dia bangun, sistem di mana kekuasaan didapat lewat cara menyandera rahasia orang lain, ini masih hidup subur, baik di Amerika maupun di tanah air kita sendiri.